Ya, sudah saya perintahkan kepada Menkes, yang pertama urusan vaksin segera, yang kedua untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat. Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung, bukan lewat droplet. Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan kita mengatasi itu. Ini tanyakan langsung ke Menteri Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Halo para sobat Ipswikers dimanapun Anda berada. Baru saja kita melihat cuplikan tentang kondisi lapas atau rutan yang memiliki hubungan erat dengan resiko terjadinya cacar monyet. Lapas atau lebih dikenal dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok atau warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi overcapacity pada lapas maupun rutan ditambah dengan kondisi lingkungan serta masalah kesehatan yang mengarah ke penyakit kulit menyebabkan kelompok warga binaan tersebut rentan terpapar penyakit menular. Salah satunya adalah cacar monyet. Nah, apa itu cacar monyet? Cacar monyet merupakan penyakit yang dapat menular dari orang ke orang. Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Lalu, bagaimana tanda dan gejala cacar monyet? Apa yang membedakan dengan cacar lainnya? Pada manusia, gejala cacar monyet mirip dengan gejala cacar air, namun lebih ringan. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Perbedaan utama antara gejala cacar air dengan cacar monyet adalah pada terjadinya pembengkakan pada kelenjar getah bening, sedangkan cacar air tidak. Masa inkubasi cacar monyet biasanya berkisar antara 6 hingga 13 hari, tetapi juga bisa 5 hingga 21 hari. Dalam 1-3 hari atau lebih setelah muncul demam, penderita akan mengalami ruam, sering dimulai pada wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh yang lain. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Nah, ruam yang muncul akan berkembang dari bintil berisi cairan hingga berisi nanah, lalu pecah dan berkerak, kemudian menyebabkan luka di permukaan kulit. Cacar monyet memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi, namun tetap dapat menimbulkan komplikasi. Risiko terjadinya komplikasi lebih tinggi pada anak-anak, orang dengan daya tahan tubuh lemah, orang yang belum mendapatkan vaksinasi, serta orang yang tinggal di negara endemik atau daerah dengan sanitasi buruk. Komplikasi yang dapat terjadi akibat cacar monyet adalah: yang pertama, infeksi bakteri, 2, infeksi paru-paru, 3, radang otak atau ensefalitis, dan 4 adalah infeksi kornea atau keratitis. Pada beberapa kasus, cacar monyet dapat menyebabkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terpapar penyakit tersebut. Lalu, apa penyebabnya? Bagaimana cara penularannya? Penyebab utama adalah terpapar virus monkeypox. Utamanya adalah hewan pengerat dan primata, seperti tikus, monyet, tupai yang terinfeksi. Virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan hewan, seperti tupai, monyet, atau tikus yang terpapar virus monkeypox. Penularan virus monkeypox juga dapat terjadi lewat kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Cacar monyet menyebar antar manusia melalui percikan liur yang masuk melalui mata, hidung, atau luka di permukaan kulit. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi seperti pakaian penderita, namun penularan antar manusia membutuhkan kontak yang lama. Lalu, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi penularan dan terpapar virus cacar monyet? Pertama, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama sebelum memasak atau mengolah makanan, sebelum makan, sebelum menyentuh hidung, mata, dan sebelum membersihkan luka. 2.
Hindari berbagi penggunaan alat makan dengan orang lain dan tidak menggunakan barang yang sama dengan orang yang terinfeksi cacar monyet. 3. Hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan hewan dengan hewan yang sakit. 4. Hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus, termasuk hewan sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi. 5. Pisahkan penderita yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin beresiko terinfeksi. 6. Penggunaan alat pelindung diri atau APD saat merawat penderita yang terinfeksi. 7. Memasak daging dengan benar dan matang. Dan 8. Terakhir, termasuk screening yang ketat dan tepat terhadap pengunjung lapas atau rutan merupakan salah satu tindakan preventif yang dapat mencegah menularnya virus ke warga binaan pemasyarakatan. So, kita tetap perlu waspada dan berhati-hati sebagai upaya pencegahan. Jika mengalami atau mendapati gejala dan tanda seperti penjelasan sebelumnya, harap segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan agar segera tertangani, terutama jika yang pertama, isi bintil berubah menjadi nanah, 2. Terdapat kontak dengan monyet atau tupai, dan yang ketiga adalah baru bepergian ke negara yang lebih banyak terjadi kasus cacar monyet. Salam semangat, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Salam tangguh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.